Hai, assalamualaikum semuanya. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Udah lama aku nggak upload video lagi. Semoga teman-teman masih ingat dan juga stay di channel aku. Amin. Kali ini aku share lagi kegiatanku. Ini aku ceritanya mau pasang ambalan. Aku tuh punya ambalan bekas gitu loh teman-teman. Jadi ambalannya bekas ini tuh dulu aku wallpaperin pakai motif kayu gitu. Terus karena udah lama aku taruh di gudang. Terus ini kemarin tuh aku ambil lagi dan kebetulan tuh masih ada siku besi itu loh, siku L gitu. Terus aku pasang aja pakai paku. Biasanya kan kalau masang kayak gini tuh pakainya bor ya, tapi karena ini menurut aku ukurannya kecil jadi aku bisa pakai paku beton gitu. Ceritanya aku tuh sayang aja punya ambalan walaupun cuman kayu sebaris gini, aku daripada kebuang gitu maksudnya. Terus aku pasang aja di dapur kecilku ini. Lumayan untuk taro-taro toples yang kecil gitu. Karena aku udah berasa kayak pengap gitu di bawah meja kompor kalau misalkan nggak dikurangin gitu ya. Dan juga menurut aku dengan ditambahin gini nggak bikin penuh juga sih, maksudnya yang penting tuh multifungsi gitu loh, maksudnya nggak nganggur gitu. Kemarin tuh ceritanya aku punya food container baru ini. Nah, aku mau pasang di ambalan itu tadi. Prinsip aku yang penting itu barangnya nggak semakin menumpuk ya teman-teman. Kalau aku punya food container baru berarti ada barang lama yang bakalan aku singkirkan gitu. Misalkan kayak kemarin itu bulan puasa aku tuh punya banyak banget bekas untuk makanan gitu yang plastik itu loh teman-teman. Nah, itu udah pada mulai rusak. Makanya itu mau aku buang aja, terus aku pakai food container yang emang beneran bagus gitu. Dan aku pasang ambalannya udah selesai. Ini aku keluarin semua isi di dapur semeterku. Jadi ceritanya aku tuh mau pasang karpet baru gitu teman-teman, karena karpet di dapur aku itu udah pada udah pada sobek. Terus juga dilihatnya udah nggak enak gitu kan. Makanya aku mau ganti aja. Sebenarnya suamiku bilang nggak usah dipakein karpet, tapi karena di depan itu aku pakai karpet, kayaknya kalau nggak dipasang karpet gimana gitu ya, namanya juga emak-emak. Ini aku lap-lap dulu, disapu-sapuin dulu, baru nanti dikletekin sedikit demi sedikit gitu, karena yang di depan pintu pas itu aku pakai vinyl yang rekat banget. Kemarin aku beli wallpaper ini, karpet vinyl ini maksudnya di offline di deket kontrakan ini ada. Aku belinya sekitar 18.000. Dapat berapa meter ya, pokoknya ini dapat setengah meter kalau nggak salah ya, karena aku nggak mau nutup semua. Di bawah meja kompor tuh aku sengaja kosongin karena biasanya tuh untuk narik-narik gas gitu kan teman-teman, itu tuh gampang banget sobek. Makanya di bawah meja itu aku kosongin aja biar dia keramik biasa aja. Dan di sisi lain sebagai pertimbangan, aku tuh mikir kalau misalkan suatu saat aku pindah dari kontrakan sini, itu aku tuh nggak terlalu rugi bandar gitu loh teman-teman, karena harus beli wallpaper karpet vinyl lagi dan lain sebagainya. Makanya dipakai secukupnya aja. Nah, ini aku bersihin, ini tuh bekas cat kalau nggak salah. Terus di bawah karpet itu kan juga sempat kotor juga, itu udah lama. Jadi meja ini nggak aku kasih wallpaper full ya teman-teman, karena waktu itu aku beli terus kurang dan aku belum beli lagi. Jadi ini yang kelihatan aja yang ada wallpapernya. Yang di bawah kompor itu masih bolong, makanya ini aku mau bersihin dulu. Kompornya aku mau pindahin ke kamar mandi karena mau aku cuci, mau aku lap-lap biar bersih. Karena dapurku tuh lebar banget ya teman-teman, aku sampai bingung mau naruh barang-barang ini tuh di mana dulu. Mau narik ini tuh ke arah mana gitu. Akhirnya ini barang-barangnya aku nanti bakalan cuci semua, aku taruh di kamar mandi. Terus ini aku bersihkan dulu untuk alas mejanya zaman dulu. Biar dia tuh bersih, terus nanti aku bakalan sikat-sikat di kamar mandi. Nah, ini sisa-sisanya ini kan bikin jelek ya, makanya biar gini aja. Dan di bawah ini tuh kayu, terus langsung dulu dicat suamiku warna putih, tapi kan aku takut belentong-belentong, makanya dulu aku kasih alas gitu. Lumayan kotor ya teman-teman, karena di bawah kompor. Terus sebenarnya sering aku bersihin juga, tapi dia tuh kayak minyak-minyak gitu. Terus ini yang di belakang meja, ini aku sengaja nggak kasih wallpaper ya teman-teman, dia tuh cuma tembok biasa gitu, dan dia tuh agak hitam-hitam, tapi ini aku udah kerok pakai besi dan alhamdulillah kotorannya udah hilang.
Terus itu tinggal item-item tuh kayak bekas kerokan temboknya gitu loh, jadi kayak nggak ada catnya, jadi kelihatan kayak kotor. Tapi itu sebenarnya udah bersih. Tadi wallpapernya juga sempat aku sikat semua, terus disiram-siram kayak gini ternyata kotor, dan berasa kayak lega banget gitu loh kalau habis bersih-bersih kayak gini, berasa kayak bersih semua gitu. Walaupun warnanya sih udah pating belentong kayak gini deh, tapi ini alhamdulillah ini kok teman-teman, nggak yang bau gitu gimana. Dan lanjut, ini karena ambalan sikunya itu udah pada ngelotok catnya, makanya aku cat ini pakai cat minyak. Aku pakai cat minyak ini harganya 10.000 yang kecil ya. Terus aku mau ngecat yang di ambalan ini aja supaya warnanya juga cantik dan kelihatan bersih meskipun kondisinya udah nggak bagus. Kita tuh nggak bisa ya teman-teman membandingkan jumlah barang yang di dapur kita sama di dapur orang lain, karena menurut aku setiap rumah tuh punya kebutuhan, terus juga punya jumlah orang yang di dalam rumah tuh berbeda-beda. Dan buat aku yang cuma 3 orang ini, yang satu juga masih bayi itu barang-barang segini tuh udah cukup banget. Jadi kalau misalkan orang lain mungkin butuhnya lebih banyak, ya itu nggak bisa dipungkiri karena memang kebutuhannya itu lebih banyak gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, punya barang dengan jumlah secukupnya itu kayak memberikan rasa puas di hati gitu. Terus juga insya Allah semua tuh pasti terpakai, jadi nggak ada yang numpuk aja. Terus juga bisa difungsikan dengan semestinya. Dan pakai barang-barang yang terbaik yang kita punya ya teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang kita tuh punya bagus terus disimpan, yang jelek dipakai gitu loh. Enggak gitu konsepnya. Karena menurut aku pakai barang-barang terbaik yang kita punya tuh kayak merupakan bentuk rasa syukur kita. Terus juga menyimpan terus menumpuk barang-barang tanpa difungsikan dengan semestinya tuh menurut aku kayak mendekatkan diri kita kepada sifat kufur gitu loh. Terus juga bisa jadi malah serakah. Jadi di sini aku mau ngajak teman-teman untuk merasa cukup dengan apa yang kita punya, bukan berarti nggak mau berusaha lebih, tapi berusaha mensyukuri apa yang dipunya supaya jauh dari sifat kufur. Yuk teman-teman, yuk kita rapiin isi dapur supaya nggak jadi sarang barang. Karena biasanya barang terbanyak yang ada di rumah tuh ada di dalam dapur. Dan alhamdulillah ini aku beberes dapur mungilku udah selesai, dari mulai atas terus samping semuanya udah aku lap-lap. Insya Allah debunya udah berkurang. Terus barang-barang yang udah nggak kepake itu udah aku singkirkan ya teman-teman. Insya Allah yang ada di dalam sini tuh udah barang yang aku pakai aja gitu, karena misalkan numpuk-numpuk barang juga nggak bakal muat dan kelihatan penuh banget gitu. Kalau menurut teman-teman karpet vinilku yang ini tuh aneh nggak sih? Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa daripada nggak dipakein, biar kelihatan lebih bersih. Terus juga sama kayak yang di depan gitu. Dan ini masih kosongan, tadi tuh aku nggak masak ya teman-teman. Yang penting semuanya udah bersih, nanti beraktivitas selanjutnya tuh udah lebih semangat aja gitu, kayak semangat baru. Nah ini aku wajannya aku umpetin sini, alhamdulillah ternyata muat. Dan juga supaya komporku tuh nggak terlalu nempel di tembok itu, biar wallpaperku tuh lebih awet sedikit gitu. Nah ini di bawah mejanya udah berkurang banget ya, cuman ada ini aja. Insya Allah ini udah lebih dari cukup, dan semoga selalu merasa cukup. Sekian dulu ya teman-teman video dari aku, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.